Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas sedikit apa itu mind mapping. Mind mapping adalah peta pikiran, yang artinya suatu cara memetakan poin-poin penting suatu materi agar lebih mudah dipahami. Mind mapping sama saja seperti rangkuman, akan tetapi lebih singkat, padat, dan juga jelas. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi sistem pernapasan pada manusia. Materi ini adalah materi yang sangat penting. Di sini, kita akan mempelajari apa itu alat-alat pernafasan beserta fungsinya, mekanisme pernafasan, volume, serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Pertama yaitu bernafas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau juga disebut dengan CO2. Kemudian, kita akan membahas organ pernapasan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada tiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. CO2. Kemudian, kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Alat pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernafas melalui hidung, akan lebih baik karena di dalam hidung terdapat lendir dan rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir ini berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Nah, pernahkah kalian tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke dalam pernapasan secara tidak sengaja. Nah, kemudian pangkal tenggorok atau laring ini menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut dengan trakea. Pada ujung trakea ini terdapat bronkus.
yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, melalui bronkus, cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus, dan berujung menuju pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Organ utama pada sistem pernapasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleural. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus melewati bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Sel darah merah di dalam pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna biru keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan ke dalam alveolus dan akan dikeluarkan keluar tubuh. Dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida diubah menjadi oksigen di dalam alveolus. Oksigen akan diserap oleh sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen, kemudian menghembuskan karbon dioksida. Setelah membahas tentang pengertian serta organ pada sistem pernapasan, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut melibatkan otot diafragma, sedangkan pernapasan dada melibatkan tulang rusuk. Dalam bernafas terdapat 2 proses, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari 2, yaitu pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur. Nah, saat itulah tulang rusuk turun ke posisi semula, yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.
Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Nah, posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Setelah ini, yuk sama-sama kita bahas tentang volume pernapasan. Volume pernapasan terdapat 6 macam. Yang pertama, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas vital paru-paru, dan yang keenam adalah kapasitas total paru-paru. Di sini terdapat gambaran grafik udara pernapasan. Grafiknya ini ada yang mendatar, menurun, dan ada juga yang naik. Garis pendek dan mendatar ini dilambangkan dengan VT, yang artinya volume tidal, VR volume residu, US udara suplementer, UK udara komplementer, KVP kapasitas vital paru-paru, serta KTP yang artinya kapasitas total paru-paru. Dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Seiring dengan bertambahnya usia, kapasitas paru-paru dan fungsinya akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia 35 tahun. Namun, kapasitas paru-paru juga dapat berkurang pada orang yang berusia lebih muda, khususnya pada orang yang memiliki penyakit tertentu. Volume udara pernapasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara garis besar atau secara ideal, volume udara pernapasan dapat dibedakan menjadi 6 jenis volume. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernapasan biasa, besarnya kurang lebih 500 cc. Yang kedua adalah udara komplementer atau volume cadangan inspirasi. Udara komplementer ini merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga adalah udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Yang keempat ada volume sisa atau volume residu, yang artinya volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas secara maksimal. Berkisar sekitar 1000 cc atau 1000 ml. Nah, yang kelima ada kapasitas vital, artinya volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Besarnya kurang lebih 3500 cc. Jadi sebenarnya kapasitas vital itu merupakan jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer ditambah volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, yang keenam ada volume total paru-paru, yang artinya volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya kurang lebih 4500 ml. Jadi, volume total paru-paru merupakan
jumlah volume residu atau volume sisa ditambah kapasitas vital. Nah, secara ringkas, volume pernapasan pada manusia dapat dilihat dari grafik percobaan pada volume pengukuran pernapasan pada manusia yang ditunjukkan pada gambar berikut. Volume udara pernapasan setiap orang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki volume paru-paru yang berbeda juga. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau kebiasaan. Contohnya para atlet dan perenang, mereka memiliki volume paru-paru yang besar. Begitu pula dengan orang yang tinggal di dataran tinggi. Orang dengan kadar oksigen rendah cenderung memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Laki-laki pada umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih besar dari wanita. Yang terakhir adalah beberapa penyakit ataupun gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada pneumonia, yaitu infeksi saluran pernapasan. Yang kedua ada bronkitis, yaitu infeksi saluran bronkus yang menyebabkan batuk. Yang ketiga ada asma ataupun keadaan sulit bernapas. Yang ketiga dan yang keempat ada TBC, yaitu batuk akut. Berikut terdapat faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau disebut juga dengan prematur. Organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Banyaknya penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan kesediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berikut merupakan beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Emfisema merupakan penyakit paru-paru yang kronis. Hal ini karena seperti ada yang menghalangi udara masuk dan keluar dari paru-paru. Perhatikan gambar kiri, merupakan alveoli yang sehat, sedangkan gambar kanan adalah paru-paru yang sudah terkena penyakit emfisema. Yang kedua merupakan penyakit asma. Penyakit asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, yang disebabkan oleh udara dingin, kotoran, debu, ataupun terkena psikologis. Gejala awal berupa batuk, sesak napas, dahak sulit keluar, dan sebagainya. Bisa dilihat ya, saluran pernapasan normal dan asma. Di dalam saluran terdapat lendir. Kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Kemudian yang keempat adalah TBC atau tuberkulosis, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah atau juga biasa kita sering sebut sebagai sesak nafas. Kemudian yang kelima adalah penyakit bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Penyakit ini sangat sering terjadi karena kelanjutan dari pilek atau jenis infeksi lain pada saluran pernapasan. Perhatikan gambar bronkitis yang terdapat lendir sangat berbeda dari bronkus yang sehat. Yang keenam atau yang terakhir adalah penyakit influenza, sering kita sebut sebagai flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza, timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, pilek, menggigil, muntah, dan lain sebagainya. Nah, agar terhindar dari gangguan pernapasan, maka kita harus menjaga kesehatan. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat sistem pernapasan pada manusia. Kita bahas melalui metode mind mapping. Sekian, assalamualaikum.